Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat buat teman-teman semua. Saya Siti Maisuri Patahudin. Saya senang sekali bisa menyapa kembali kawan-kawan melalui podcast ini. Di podcast kali ini saya akan berbagi tentang the power of thinking, kekuatan berpikir. Kawan, kita pasti pernah berpikir sempit. Berpikir sempit tentang satu hal baru dapat disadari ketika pikiran kita lebih luas dalam hal tersebut. Bahkan, pikiran yang kita anggap luas saat ini boleh jadi kita pandang sempit di masa mendatang. Siapa yang tahu? Bukankah hidup ini dinamis? Cara pandang dan pikiran kita terus berubah, sejalan dengan perubahan pengetahuan, pengalaman, serta lingkungan kita. Tapi, hal yang penting adalah kita memahami bahwa berpikir sempit mempunyai kelemahan besar. Dan kita harus berusaha lepas dari berpikir sempit tersebut. Karena itu, izinkan saya berbagi pemikiran sempit saya, sambil mencoba mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Ketika saya menempuh studi S1, saya bercita-cita menjadi guru di desa terpencil. Seiring berjalannya waktu, tepatnya ketika kakak saya baru menjadi dosen, saya memperhatikan hal yang menarik. Meskipun beliau disibukkan dengan aktivitas mengajar, beliau juga memiliki waktu mengurus bayi dan suaminya. Pikiran saya pun berubah dan berharap menjadi dosen. Ini setelah membandingkan pekerjaan guru dan dosen. Jadi, pikiran sempit saya saat itu adalah saya mau jadi guru atau dosen hanya sebatas demi keluarga. Menjelang penyelesaian studi S2 saya di IKIP Surabaya, saat ini UNESA, seorang profesor memberi saya ide untuk studi S3. Dan spontan saya jawab, dan saya menolak ide tersebut. Saya beralasan takut bila suatu ketika saya sesibuk profesor tersebut. Saya kan wanita, dan saya kan bercita-cita jadi ibu dan istri yang baik, yang lebih banyak waktu di rumah untuk mengurus keluarga. Apa reaksi beliau atas jawaban saya? Beliau bilang bahwa saya bisa saja jadi wanita yang lebih banyak di rumah, tapi juga mampu mengatur pekerjaan besar di luar rumah. Saat itu, ide tersebut tidak bisa saya pahami. Bagi saya, seorang wanita sebaiknya lebih banyak di rumah. Ibu saya mendedikasikan waktu sepenuhnya untuk suami dan anak-anaknya. Pekerjaan rumah tangga butuh waktu. Mana mungkin saya mau S3? Mustahil. Lagi-lagi pikiran saya sempit. Terbatas hanya memikirkan kepentingan diri atau kelompok kecil dan memikirkan bahwa peran saya sebagai wanita sangat terbatas di luar rumah. Setelah studi S2, saya punya satu target, yaitu pulang kampung. Saya bermaksud mengabdikan ilmu saya di tanah kelahiran. Karena itu saya ingin melamar menjadi dosen di UNM. Ketika saya meminta rekomendasi seorang profesor pendidikan matematika UNM yang bekerja di Jakarta, beliau hanya mau memberi rekomendasi jika saya melamar menjadi dosen di Jawa. Beliau berpikir bahwa saya bisa lebih berkembang jika bekerja di Jawa. Saya menolak dengan tegas sarannya. Pokoknya saya mau pulang ke Makassar. Pikiran saya, ngapain saya membuat pintar orang Jawa, sedangkan Jawa sudah maju? Saya mau dong mengabdikan diri saya di Sulawesi Selatan. Tetapi akhirnya lamaran saya ke UNM tidak mendapat respon, yang berarti tidak lolos. Terpaksa, saya pun melamar ke UNESA dan saya lulus menjadi dosen UNESA. Untung sekali sejak saya jadi dosen, saya tak pernah rasis. Saya punya rasa cinta pada pekerjaan, pada institusi dan mahasiswa saya. Saya mendedikasikan waktu sepenuhnya pada institusi saya. Saya tak pernah sekalipun menjadi tenaga honorer di luar. Tak jarang saya harus kerja hingga malam demi tanggung jawab pekerjaan. Sesekali mahasiswa saya datang ke rumah untuk belajar, bahkan mereka bermalam. Sesekali saya bawa kedua bayi saya untuk lembur di kantor.
Hal yang menarik adalah ternyata tanpa saya jadi dosen UNM, saya bisa berbuat banyak untuk UNM. Saat itu saya rutin berkomunikasi dengan dosen saya di UNM dan saya memfasilitasi penyediaan sumber-sumber belajar dari Jawa. Rumah kami pun di Surabaya sering menjadi tempat mampir bagi keluarga atau kawan dari Sulawesi Selatan, dan kami sering menjadi tempat konsultasi bagi keluarga atau kawan yang mau studi lanjut di Jawa. Pikiran sempit saya bahwa saya harus di tempat untuk bisa mengabdikan ilmu, ternyata itu tidak tepat. Nah, selanjutnya, dahulu saya percaya dengan isu bahwa beasiswa untuk studi ke luar negeri adalah upaya kristenisasi pemberi beasiswa. Tapi karena dorongan suami, terpaksa saya melamar beasiswa AusAid dan saya lulus. Ternyata pengalaman 4 tahun studi S3 di Australia, saya tak pernah dipengaruhi untuk menjadi Kristen. Tak pernah sekalipun orang lain mempengaruhi saya untuk beralih agama. Saya berkawan dengan banyak orang non-muslim dan mereka sangat toleran. Bahkan mereka mengingatkan saya untuk salat atau menanyai saya kriteria makanan halal yang bisa disajikan untuk kami sekeluarga. Bahkan pengalaman sebagai minoritas di Australia justru membuat saya lebih sadar makna toleransi. Kampus di Australia bahkan punya aturan tertulis untuk menghargai perbedaan agama mahasiswanya. Keberadaan saya saat ini di Australia, jauh dari kampung halaman, adalah hal yang tak pernah terfikirkan sebelumnya. Dulu respon saya setiap ada ajakan atau dorongan kerja di Australia, saya meresponnya, maaf saja saya ke Australia untuk guru-guru di Indonesia dan saya akan kembali untuk mereka. No way. Itulah janji saya. Namun entah nasib, saya kini berada di Australia menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi di ibu kota Australia, yaitu University of Canberra. Ternyata keberadaan saya di sini justru menjadi satu posisi strategis untuk mengoptimalkan kapasitas saya dalam mengabdikan pengetahuan dan pengalaman saya termasuk untuk Indonesia. Saya mendedikasikan banyak waktu untuk proyek pendidikan Indonesia dengan dana World Bank pada 2013 tahun yang lalu, sementara pada 2014 kami dari tim University of Canberra berhasil mendapatkan grant atau hibah pendanaan dari pemerintah Australia sekitar 20 miliar rupiah untuk proyek 4 tahun khusus untuk pengembangan pendidikan matematika di Nusa Tenggara Barat. Bahkan nilai total grant ini bersama kontribusi UC dan NTB sekitar 34 miliar rupiah. Ini satu perjuangan panjang untuk mewujudkannya. Ini tantangan besar buat saya, karena dana grant yang saya pimpin sebelumnya hanya kisaran 50 hingga 100 juta. Ini dana yang besar tidak mungkin terjadi jika proposal dibuat oleh saya semata. Nah, bekerja dengan pakar level internasional membuka peluang kesuksesan dan peluang pengabdian ini. Ini merupakan contoh lain bahwa pemikiran sempit saya sebelumnya bahwa saya harus berada di daerah atau di negara tempat pengabdian saya untuk bisa mengabdikan diri pada negara saya adalah pemikiran yang sempit. Saat ini saya bahkan mendorong para ilmuwan Indonesia atau siapapun untuk mengambil kesempatan bekerja di luar negeri jika kesempatan tersebut datang. Khususnya karena kita sekarang ini hidup di dunia global dan kita harus membangun jaringan internasional yang kuat demi kemajuan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia secara luas. Kawan, masih banyak pemikiran sempit saya yang lain, tapi izinkan saya mengakhiri podcast ini dengan satu pelajaran penting. Berpikir sempit itu terbatas. Namanya juga sempit. Berpikir sempit itu bisa membatasi kita melihat peluang, bahkan bisa membatasi orang lain atau membatasi sistem untuk maju. Tapi kawan, sayangnya berpikir sempit itu baru kita sadari ketika kita mengalami pikiran yang lebih luas pada hal yang sama. Jadi,
mari berusaha meluaskan pikiran kita. Dengan cara apa? Yaitu dengan belajar dan membangun jaringan dengan orang-orang yang punya pemikiran luas, yang punya kredibilitas, atau dengan orang-orang yang bisa membantu kita lebih maju. Untungnya nih, belajar itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Belajar tak harus terjadi di institusi mahal. Belajar tak harus terjadi dari seorang pakar yang bertitel profesor. Belajar dapat terjadi dari merenungi dan memaknai satu kejadian sederhana. Saya banyak belajar dari ibu saya tentang makna hidup, misalnya dengan merenungi kata-katanya. Nak, kita tak punya uang untuk pesta kawin tetangga. Ibu hanya punya tenaga. Jadi tenagalah yang bisa kusumbangkan. Nah, ini memuat pelajaran yang sangat penting ya. Nah, semoga podcast kali ini bermanfaat. Silahkan teman-teman bagikan podcast ini ke yang lain bila mana dipandang bermanfaat. Jika kalian ingin menjadi kawan baik saya, silahkan ikuti podcast saya. Nantikan konten-konten menarik dari saya yang akan saya unggah insya Allah setiap Jumat. Thank you for following me. Untuk yang belum, please follow and share. Stay safe and stay healthy.